Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq dalam channel untuk edisi yang ke 119 ini. Kita ingin menyampaikan terkait dengan optimisme gerakan peradaban. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan semua, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa eh, gerakan atau aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Bisa dilakukan oleh siapapun. Bisa dilakukan oleh guru, bisa dilakukan oleh advokat, bisa dilakukan oleh ulama, bisa dilakukan oleh buruh, bisa juga dilakukan oleh karyawan ojek online ya. Semuanya bisa melakukan gerakan. Nah, pada kesempatan ini kita ingin menonjolkan atau ingin menyampaikan terkait dengan gerakan peradaban. Gerakan peradaban. Eh, Ketika kita berbicara tentang gerakan peradaban, maka kita perlu memahami dulu peradaban itu apa. Peradaban itu apa? Barangkali banyak sekali istilah, terminologi, definisi, pengertian, atau pemahaman yang dimiliki oleh kita semua terkait dengan istilah peradaban. Nah, peradaban kalau kita lihat dari istilah dari secara bahasa atau etimologinya ya, itu dari kata adab, kemudian mendapatkan awalan dan mendapatkan akhiran, yaitu peradaban. Nah, adab itu bisa dari bahasa Arab, ya, uh, adaba yu'adibu takdiban, ya, gitu, takbid ya. Uh, jadi apa istilahnya takdib ya dari kata takdib. Ya. Nah, kalau kita memahami etimologinya, peradaban berarti hal-hal yang terkait dengan adab, ya, terkait dengan adab. Nah, cuma memang secara terminologi istilah peradaban itu menyasar kepada eh, apa-apa yang sudah diproduksi, apa-apa yang sudah dihasilkan, dan apa-apa yang sudah dimunculkan, dan apa-apa yang sudah diciptakan oleh manusia. Karena kita tidak pernah berbicara tentang peradaban hewan, nggak pernah ya. Peradaban tumbuhan itu juga nggak ada. Peradaban itu selalu menyasar kepada manusia. Manusia. Dan kemudian peradaban itu, sebagaimana tadi disampaikan bahwa itu adalah merupakan hasil atau produk yang dihasilkan oleh manusia, kemudian yang diciptakan oleh manusia, kemudian yang dimunculkan oleh manusia dan diwujudkan oleh manusia. Peradaban. Jadi segala sesuatu yang dihasilkan atau diwujudkan atau diproduksi atau diciptakan oleh manusia. Tetapi kita juga tidak pernah mendengar atau kita tidak pernah berasumsi bahwa yang namanya peradaban itu adalah sesuatu yang bersifat negatif. Banyak dari referensi yang kita baca ketika kita berbicara tentang peradaban, maka yang disampaikan itu adalah hal-hal yang bersifat positif. Hal-hal yang bersifat positif. Nah, oleh karena itu, barangkali di forum ini bisa kita pahami bahwa yang namanya peradaban itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan, diciptakan, diwujudkan, diproduksi oleh manusia yang bersifat positif. Ya, barangkali itu ya. Jadi ada tiga kata kunci ya. Yang pertama adalah
hasil atau produk atau ciptaan atau apa istilahnya yang diwujudkan. Kemudian yang kedua adalah manusia dan yang ketiga adalah bersifat positif. Nah, dari pengertian ini atau dari nilai-nilai atau value peradaban yaitu sesuatu yang dihasilkan, kemudian terkait dengan manusia, dan semuanya bersifat positif, maka dapat kita lakukan, kemudian juga dapat kita sambungkan dengan kata gerakan. Ya, makanya nanti kita gabungkan dengan istilah gerakan peradaban. Gerakan peradaban. Nah, kalau di beberapa edisi sebelumnya kita selalu menyampaikan bahwa peradaban itu untuk levelingnya kita lebih sepakat menjadi 4 level, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah peradaban keagamaan, itu berbasis wahyu. Kemudian yang kedua adalah peradaban filosofis berbasis pemikiran-pemikiran filsafat. Kemudian yang ketiga, peradaban keilmuan itu berbasis teori-teori ilmiah atau riset-riset ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah. Kemudian yang keempat adalah peradaban teknologis ya. Peradaban teknologis itu basisnya adalah hasil dari yang dia apa adanya alat atau pesawat atau alat atau media yang diciptakan oleh manusia dalam rangka mempermudah atau membantu pencapaian kebutuhan, keinginan, dan harapan manusia. Itu ya, itu peradaban teknologis. Nah, sekarang kalau kata peradaban itu kemudian kita kaitkan dengan istilah gerakan, makanya makanya nanti kita sebut dengan istilah gerakan peradaban. Nah, gerakan peradaban. Memang kalau di Indonesia itu sering kita dengar istilahnya misalnya nih, gerakan masyarakat sehat. Kemudian gerakan olahraga nasional atau gerakan nasional olahraga. Kemudian ada lagi yang namanya gerakan vaksinasi, gerakan vaksinasi COVID-19, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi gerakan KB, keluarga berencana, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, memang ketika kata-kata gerakan, kemudian kita kaitkan dengan kata-kata yang lain, maka itu memunculkan pemahaman bahwa itu dilakukan secara serempak, dilakukan secara seragam, dilakukan oleh tidak hanya satu orang, juga oleh tidak hanya satu pihak, tetapi dilakukan oleh banyak manusia, banyak orang, dan mungkin juga banyak pihak. Nah, oleh karena itu, terkait dengan gerakan peradaban ini, maka eh, kita ingin menyampaikan bahwa gerakan peradaban ini adalah gerakan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, masyarakat, atau oleh organisasi masyarakat yang mengarah kepada menghasilkan atau memproduksi atau menciptakan atau mewujudkan mewujudkan yang bermanfaat bagi manusia dan bersifat positif. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah gerakan peradaban. Nah, gerakan peradaban yang dilakukan oleh manusia, oleh perorangan, oleh kelompok orang, oleh organisasi masyarakat, atau oleh beberapa pihak, itu sasarannya adalah untuk sasarannya adalah untuk hal-hal yang bersifat positif. Oleh karena itu, gerakan peradaban ini bisa kita levelingkan sesuai dengan jenis-jenis peradaban tadi. Nah, makanya nanti ada istilah gerakan peradaban keagamaan. Ada gerakan peradaban filosofis. Ada gerakan peradaban keilmuan. Ada gerakan peradaban teknologis. Namun demikian, kita tidak
memisah-misahkan antara satu level dengan level yang lain. Karena kita selalu berkomitmen semua level peradaban itu harus memiliki linkage yang kuat, harus memiliki atau mempunyai syarat yang mutasil atau istilah kita adalah ittisalus sanad. Mengapa? Karena kita tidak ingin membeda-bedakan atau ingin memisah-misahkan antara level peradaban yang satu dengan level peradaban yang lain. Nah, sebagaimana kita sampaikan di forum sebelumnya atau di edisi sebelumnya, bahwa tujuan akhir kita itu adalah mewujudkan atau menciptakan peradaban yang paripurna atau ultimate civilization atau al-hadarah al-kamilah. Nah, untuk mewujudkan peradaban paripurna tersebut, maka linkage 4 level peradaban itu harus tetap tersambung atau sanadnya selalu mutasil atau ada ittisalus sanadin. Nah, ketika linkage yang seperti itu, terkaitan antara masing-masing level peradaban, kemudian kita juga membangun atau melaksanakan gerakan peradaban yang tidak di yang tidak di yang tidak pisah-pisahkan, yang tidak dipisah-pisahkan, maka gerakan peradaban ini, kemudian setiap level semuanya ada penggeraknya, maka ini nanti tidak ada batas-batas atau sekat-sekat antar peradaban, juga sekat-sekat antar pihak, juga sekat-sekat antar organisasi. Karena kita berbicara tentang gerakan peradaban. Tujuan utamanya itu adalah pencapaian, perwujudan, menghasilkan, atau terwujudnya peradaban paripurna. Yang namanya sebuah gerakan, maka di sini muncul dari hati sanubari yang paling dalam dari masing-masing pihak atau masing-masing perorangan atau masing-masing organisasi masyarakat atau masing-masing kelompok. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu terwujudnya peradaban paripurna. Jadi demikian ya. Makanya kita ulang lagi bahwa gerakan peradaban adalah gerakan yang dilakukan secara serempak, dilakukan secara serentak, dilakukan secara bersamaan, dilakukan secara secara apa istilahnya ya, ya bersama-sama lah gitu. Dilakukan secara bersama-sama, baik oleh individu atau pihak-pihak atau organisasi masyarakat atau oleh kelompok-kelompok masyarakat yang menghasilkan sesuatu yang membantu pencapaian tujuan, keinginan, dan harapan manusia yang bermanfaat bagi manusia dan tentunya bersifat positif. Itulah yang kita kenal dengan istilah gerakan peradaban. Semoga saja gerakan peradaban yang meliputi 4 level itu bisa terwujud di Indonesia, tentunya dengan niatan yang bersih, niatan yang baik, niatan yang positif, kemudian metodenya, caranya juga positif, kemudian eh, cara melakukannya positif, kemudian untuk mencapai tujuannya itu juga dilakukan secara positif. Jadi dari segi awal niatnya baik atau positif, kemudian isinya atau hasilnya itu positif, kemudian caranya itu juga positif, tujuannya juga positif. Barangkali demikian, terima kasih. Itulah yang kita kenal dengan istilah gerakan peradaban dengan 4 positif ya. Positif niat, positif
isi, positif metode, dan positif tujuan. Terima kasih, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.